Mari kita manfaatkan kondisi bulan Ramadan ini sebagai sebuah momen, sebagai sebuah tempat wadah untuk kita kontrol hawa nafsu menjadi nafsu mutmainnah yang selanjutnya akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala, dan kita memiliki predikat takwa. Di peluk malam permulaannya, Bandung Uriung gila untuk mempublikasikan ibadahnya. Jak masjid berkalan le orang kampung, jak masjid berkalan le tetangga, jak masjid berkalan le kuimum. Tapi bagi kita yang berada di bawah masjid syuhada ini, mari kita kondisikan kami beribadah bukan karena ingin gila sanjungan dan pujian, bukan gila dibanggakan oleh orang, tapi berikan peluang kepada kami ya Rabb yang berada di bawah masjid syuhada ini beribadah dalam bulan suci Ramadan karena ingin memuliakan Ramadan dan mendapatkan titel muttaqin usai Ramadan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra as-siyam li'ibadihi al-mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, kita hantarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Yang kami hormati guru kita bersama, Imam Syekh Masjid Syuhada Kampung Jawa. Yang kita hormati pengurus BKM Jamaah Sidang Solat Aisyah dan Tarawih, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah, dan semuanya kita akan diberikan peluang kelak untuk bersatu berpadu masuk dalam syurganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah, Bapak, Ibu yang kami hormati, kita sudah berada pada malam ketiga tarawih, sudah melaksanakan 2 hari puasa Ramadan. Orang-orang yang punya pandangan iman, orang-orang yang punya pandangan penghayatan, mereka akan melangkahkan kaki dengan penuh kehati-hatian, karena hati-hati dalam beribadah, hati-hati dalam menyikapi persoalan agama, itulah namanya dari takwa. Salah satu kelebihan yang Allah berikan terhadap ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan adalah membentuk pribadi manusia menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, difardukan kepadamu berpuasa. Makna kutiba furridha, difardukan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang terdahulu. La'allakum tattaqun, semoga, karena kalimat ini diutarakan oleh Allah bermakna pastilah orang-orang yang berpuasa itu akan menjadi pribadi yang bertakwa. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi pernah berpesan kepada manusia yang ingin menikah. Bagaimana bunyi narasi hadisnya? Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapapun yang sudah punya kemampuan,
siapapun yang sudah punya kecukupan, siapapun yang sudah cukup dan mapan dalam kehidupannya, falyatazawwaj, maka hendaklah menikah, kata Rasul. Itu hadis yang kami baca dalam kitab Hasyiah Sawi dan tafsir Ibnu Katsir. Dilanjutkan oleh Nabi, wa man lam yastati' fa alaihi bisiyam. Siapapun yang tidak mampu untuk menikah karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan finansial, karena keterbatasan fisik yang dimiliki, apa lanjut Nabi? Fa alaihi bisiyam, maka hendaklah mereka berpuasa. Dengan menikah, aghaddu lil basar, mampu menundukkan pandangan. Dengan menikah, ahfadhu lil farji, mampu menjaga kemaluan. Yang perempuan menikah untuk menyalurkan seksnya, ada suami. Yang laki-laki juga demikian, ada istri. Artinya bisa dilaksanakan sebagaimana syariat Islam. Orang yang tidak mampu menikah karena faktor ekonomi, maka apa disampaikan oleh Nabi? Supaya nafsunya tidak menjulur kemana-mana dan tidak berorientasi pada sifat-sifat yang negatif. Haik ke menikah orang karena hana jelame belum menjino 2 juta nartu kurang lebih. Ini nang bet degatat ni nana dara ne bet tinggi tat ne boh. Oh tak tanya jino padum jelame dengku 20 manyam. Pakai mainat ane long kerja bak mau sakit bajai putih pakai. Arab deh padum 25 kejut bajai PDH. Yang na orang lamar jino na joju 22 manyam tulak juleh hanam daleh. Ante dapat tepat dodo, yang penting bahagia. Apa yang ingin disampaikan? Karena faktor materi tidak bisa menikah, Rasul memberikan solusi untuk mengakomodir nafsu. Gejuk sabuh ibadah yang namanya puasa. Puasanya adalah sebuah ibadah untuk mengekang hawa nafsu. Sebagaimana yang kita tepu bersama bahwa dulu nafsu diciptakan oleh Allah Ta'ala. Gepudang ika malaikat getanya. Pu getanya oleh Allah Ta'ala. Dia kepujit nafsu getanya. Man anta, sawa kata. Dijawab oleh nafsu. Long dron. Nah orang lagi yang hino. Kan hino orang di Aceh cukup le orang lagi yang. Thor nada turi lo hana urusangan roni. Long udip kedrau. Yang berarti nafsu yang berada di depan. Usai puluhan ribu tahun dilemparkan ke dalam neraka lapar. Oleh gecok nafsu getik dalam neraka dia, gebangkit getanya untuk li Allah. Man anta wa man ana. Sawa kata salum. Dijawab li nafsu, ana abduka wa anta rabbuna. Drawan Tuhan long ya Allah. Drawan Rabbun lon ya Allah. Drawan pemilik lon ya Allah. Wa ana abduka, dan long sebagai hamba dron. Pakenna jawaban lagian mi. Pakenna jawaban lagian abi, karena nafsu dihadapkan dengan lapar. Ngendu gecok getik dalam neraka muite daiji. Tutung ubi tutung je nerakanya tutung tak, tapi getik dalam neraka lagi biasa hana mempan nafsu. Kenapa? Dia tidak ditimpakan dengan lapar. Waktu gecok getik dalam neraka dia baru lemah nafsu. Apa yang perlu kita petik dari sejarah penciptaan nafsu? Nafsu itu tidak mampu dikalahkan kecuali dengan ibadah puasa Ramadan. Tanya dalam yang kalian kawin, dalam hukum fikih, kitab-kitab yang tuan baca baik kitab Al-Mahalli, kitab I'anatul Talibin pun sampaikan. Sidra orang yang kalian menikah menyertai gena jamahi istrinya untuk berhubungan suami istri tidak dibolehkan dalam kondisi dia lapar. Kenapa? Karena nafsu syahwatnya tidak bangkit hani'i ghirah sehingga menyena generasi kurang 400. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Artinya nafsu itu terkalahkan hanya dengan ibadah puasa, dengan cara menahan lapar. Maka orangnya gejuk ibadah puasanya untuk mengakomodir takawai hawa nafsu. Karena nafsu nyangka mampu kita kontrol, kita akan dekat dengan ketaatan kepada Allah, akan dekat dengan kebaikan. Maka menantangku, karena dalam kitab Hasyiah Sawi Imam As-Suyuti nepegah, nafsu merupakan syahwat, merupakan mubdi'uha, permulaannya untuk terjadi kemaksiatan. Tukang pujit maksiat dari sirara urang tubuh manusia yang melakukan, yang memberikan sugesti, itulah nafsu syahwat yang nak bertanya. Nafsu haid tak kontrol wajar. Perilaku kita ke sebelah kiri ibu.
Tetapi kalau nafsu itu mampu diakomodir, tanya mungkin gadah nafsu. Tidak manusia mustahil gadah nafsu. Hana nafsu, menyagadah nafsu berarti hana le urang mukawin. Menyagadah nafsu berarti hana le urang kepajuhubu. Menyagadah nafsu berarti urang hana le galak kepeng. Menyagadah nafsu berarti urang hana le hut. Tidak ada hal-hal yang dia inginkan dalam kehidupan. Nafsu itu melekat dalam tubuh manusia, tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dihilangkan. Man kiban tengku, karena pegah ibadah puasanya kepegadah nafsu kan kepegadah. Tidak bisa nafsu itu dimatikan, tidak bisa nafsu itu dibunuh, tidak bisa nafsu itu dihilangkan dari manusia. Kenapa? Karena kodrat kitanya gejuk oleh Allah Ta'ala, gebi akai dan gebi hawa nafsu. Jadi bagaimana? Dengan ibadah puasanya tapangke nafsu wujud ke nafsu mutmainnah, tapangke nafsu wujud ke nafsu hasanah. Tapangke nafsu kita, angkat nafsu kita, kita koordinir nafsu kita, takawai nafsu kudanya wujud ke nafsu-nafsu yang latifah, yang lembut, nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, yang diharapkan oleh Allah, yang ridha meridai. Yang selanjutnya kalau sudah mampu kita akomodir nafsu menjadi nafsu mutmainnah, puankeun li Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Manya nafsu amarah bunawa bagah benge ohro puasa beile ngau reung ngam binatang hanapa ngai te benge nada pelarai te irmo nada pelara kameng tu posipluh hilake makanan kadu ai takun bakameng ke ku puasa kah puasa. Itu nafsu yang kita praktekkan dalam kehidupan. Nafsu apa? Nafsu amarah, nafsu lawamah. Kita robah menjadi nafsu mutmainnah, menyekajit ke nafsu mutmainnah. Itulah nafsu-nafsu yang iputruk getanyo kepada arah-arah kebaikan. Maka menya nafsunya ka mampu tak kontrol urang syilun, pasti han akan lena kemaksiatan bak tubuh pribadi getanyo. Menya kemaksiatan hanale, maka yakinlah kita sudah memiliki ciri-ciri takwa. Karena definisi takwa adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, tapu buat ubena perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Mari kita manfaatkan kondisi bulan Ramadan ini sebagai sebuah momen, sebagai sebuah tempat wadah untuk kita kontrol hawa nafsu menjadi nafsu mutmainnah yang selanjutnya akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Ta'ala, dan kita memiliki predikat takwa. Malamnya urang syilun di akhir paparan singkat merupakan malam yang kelih. Lumrah kedanya tepu bersama bahwa tipluk malam permulaannya bandum urang akan hadir ke masjid. Sipluk malam permulaannya bandum urang gila untuk mempublikasikan ibadahnya. Jak masjid berkalan le urang kampung, jak masjid berkalan le tetangga, jak masjid berkalan le kuimum. Tapi bagi kita yang berada di bawah masjid syuhada ini, mari kita kondisikan kami beribadah bukan karena ingin gila sanjungan dan pujian, bukan gila dibanggakan oleh orang, tapi berikan peluang kepada kami ya Rabb yang berada di bawah masjid syuhada ini beribadah dalam bulan suci Ramadan karena ingin memuliakan Ramadan dan mendapatkan titel muttaqin usai Ramadan. Mudah-mudahan kita akan roh dalam pribadi orang yang takwa kelak. Bek nepio orang syilun untuk ibadah, tetap semangat walaupun ditimpakan dengan musibah, karena belum tentu kita bisa hidup setelah Ramadan ini nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jamaah sekalian. Insya-Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Ini hanya waktu yang membatasi kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.